Kita semua punya sesuatu yang kita yakini, impian yang ingin kita capai, masalah yang diharapkan akan terselesaikan. Mungkin untuk kembali melihat keluarga yang utuh, lepas dari kecanduan atau memulai bisnis sendiri. Terkadang seiring berjalannya waktu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun terlewati, kita tidak melihat perubahan apapun. Mudah bagi kita untuk berkecil hati dan berpikir, ini tidak mungkin terjadi. Situasinya tidak mungkin membaik. Saya harus belajar menerimanya. Kita semua mengalami kekecewaan, hambatan dan kehilangan. Namun bagaimanapun itu, kepedihan adalah bagian dari kehidupan. Hal yang mudah untuk berkecil hati bahkan berpikir lebih buruk. Kenapa ini terjadi padaku? Kadang kita melihat bagian dalam hidup kita yang tidak masuk akal. Tapi kuncinya adalah apa yang kita lakukan dalam masa sulit kita, kepedihan akan mengubah kita. Kepiluan, kehilangan dan kekecewaan menjadikan kita tidak lagi sama. Setiap masa sulit itu, meskipun kamu tidak menyukainya, akan membuat dirimu tumbuh makin dewasa, yang hanya bisa tumbuh di masa sulit. Pada akhirnya, semua kesulitan itu akan berlalu. Kamu akan melewatinya, tapi dirimu akan menjadi berbeda. Di saat masa sulitmu yang membuatmu tidak nyaman merasakan kehilangan, bahwa bosan dengan penyakit, kamu akan merasa terbebani dengan itu semua. Menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Bagaimana kepedihan itu mengubahmu? Jawabannya adalah, itu terserah padamu. Kamu bisa berubah menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik. Kamu bisa merasa kalah dan menyerah pada mimpimu, atau kamu berjuang dengan semangat baru, bersemangat dengan peluang baru di depanmu. Saya mungkin tidak menyukainya, tapi saya bukanlah seorang pengeluh, melainkan seorang pejuang. Saya tahu, saya bisa mengatasi ini. Jangan mengeluh tentang kesulitanmu, karena tanpa kesulitan kita tidak bisa menyelesaikan takdir kita. Kadang kita sendirilah yang membuat diri kita dalam kesulitan. Kita membuat keputusan yang salah, menjalani hubungan yang kita tahu tidaklah baik, atau mungkin berlebihan dalam pengeluaran kita. Itu merupakan menyakitkan dan kita harus menerima konsekuensinya. Kita semua mengalami kepedihan, karena hal itu merupakan bagian dari kehidupan. Tantangan saya adalah jangan hanya melewatinya, tapi juga harus tumbuh dengan kepedihan itu. Kesulitan itu adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih kuat, mengembangkan karakter dan kepercayaan diri kita. Setiap orang bisa menyerah dan membiarkan kesulitan itu mengalahkannya. Tapi, tahukah kamu jika kamu menyerah, kamu telah menyia-nyiakan kesulitan itu. Kesulitan itu bukan untuk menghentikanmu, tapi untuk mempersiapkanmu, meningkatkanmu, dan mengembangkanmu. Kesulitan itu adalah bagian dari hidup. Berhentilah berkata pada dirimu bahwa kamu tidak bisa. Kamu tidaklah lemah, tapi kamu orang yang mampu. Akhirnya kesulitan itu akan berlalu dan kamu kembali dilahirkan dengan kekuatan baru. Karena hanya semua itu belum terjadi, bukan berarti tidak akan terjadi. Akan selalu ada kekuatan yang meyakinkan kita untuk tetap berdiam diri pada posisi kita sekarang. Hidup selalu punya cara untuk menjatuhkan impian kita. Impian itu bisa terkubur dalam keputusasaan dan dalam kesalahan masa lalu. Ada juga impian yang terkubur karena perceraian dan kepercayaan diri yang rendah. Hal yang mudah untuk menjalani hidup dengan keadaan biasa meskipun kita mempunyai potensi hebat yang terkubur dalam diri. Apa yang kamu ingat? Mungkin yang kamu ingat adalah rasa sakit, kepedihan atau sesuatu yang tidak berjalan lancar. Lupakanlah dan ingatlah mimpimu. Apakah kamu menginginkan mimpi yang ada dalam dirimu? Di satu waktu, kamu yakin kamu bisa melakukan sesuatu yang hebat. Kamu yakin kamu bisa menjadi pemimpin terhadap dirimu sendiri dan orang lain dengan segala hal mimpimu.
Kamu yakin bisa lepas dari kecanduan yang sudah lama, merasa tidak beruntung meskipun bukan kesalahanmu. Kamu bisa dengan mudah berdiam diri dan tak ada yang akan menjatuhkanmu. Musuh akan menipumu dengan menguburkan mimpimu, mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil. Namun jangan percaya kebohongan itu. Belum terlambat untuk menjadi seseorang sesuai dengan mengapa kamu diciptakan. Setiap kali kamu mengingat impianmu, kamu sebenarnya sedang menghapus kotoran. Kamu sedang menggalinya keluar. Tanda sejati seorang juara adalah meskipun kotoran itu dilempar ke impianmu, kamu tidak membiarkan kotoran itu mengubur impianmu. Kamu menibaskan kotoran itu dan terus maju. Kamu tidak akan menghadapi perlawanan jika kamu tidak punya sesuatu yang hebat dalam hatimu. Akan terwujud di waktu yang tepat. Kamu mungkin sudah mencobanya beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai puluhan tahun lalu, tapi belum berhasil dan tak ada orang yang bisa membantumu. Kembalilah dan coba lagi. Inilah waktumu dan inilah momenmu. Takdirmu sedang memanggilmu. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat kamu yang sedang berjuang. Impianmu tidaklah mati, tapi impian itu belumlah waktunya. Janji yang telah kamu ucapkan, impian yang telah kamu doakan, waktunya akan segera tiba. Punya kekurangan bukan berarti tidak bisa berbuat sesuatu untuk suatu impian. Justru bisa jadi lewat kekurangan itulah nantinya kamu ditakdirkan dengan hal yang lebih baik. Teruslah berjuang dan berusaha. Ini bukan akhir dari ceritamu. Penderitaan ini hanyalah sementara, dan kesulitan ini hanyalah sementara. Tapi kemuliaannya adalah abadi. Ada impian yang berada dalam dirimu seperti api. Kamu akan merasakan panggilan dari takdirmu. Mungkin tidak terwujud untuk pertama kali, tidak mendapat pinjaman, kamu tidak terpilih dalam suatu bagian. Kesehatan tidak baik bukanlah suatu masalah. Impian itu masih ada dalam dirimu. Inilah waktumu dan inilah momenmu. Singkirkan keraguan dan pikiran negatif itu. Kamu berada pada tempat dan waktu yang tepat. Yang harus kamu lakukan adalah memiliki pola pikir yang benar. Saya percaya inilah tahun saya untuk bertambah sehat. Ini tahun saya untuk bertemu orang impian saya. Inilah tahun saya untuk melangkah lebih jauh di karir saya. Untuk melangkah ke tingkat baru dalam hidupku. Inilah tahun saya untuk mencapai impian saya. Untuk terbebas dari depresi ini. Inilah tahun yang tepat untuk bertemu orang yang tepat. Inilah tahunmu untuk melihat 2 kali lipat. Inilah waktumu untuk pemulihan dan pengembalian nama baik, serta permulaan yang baru. Aturlah pikiranmu ke arah yang benar.